Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan ini aku mau share tentang materi teori peluang. Ada yang nyebut teori peluang, StatMat, teori statistika, dan semacamnya. Nah, untuk yang materi pertama itu tentang peluang. Sebelum ke latihan soal, ini ada 3 definisi penting yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama ada ruang contoh, yaitu semua kemungkinan dari semua kejadian. Biasanya ini disebut semesta atau dinotasikan dengan S, sehingga banyaknya anggota ruang contoh itu notasinya NS. Selanjutnya ada kejadian, ini sebagian dari ruang contoh dengan kriteria tertentu. Jadi sebagian dari S ini, tapi dengan kriteria tertentu, dinotasikan dengan A, dan banyaknya anggota kejadian itu dinotasikan dengan NA. Kalau ini NS, ini NA. Sehingga peluang itu bisa dirumuskan NA per NS. Gitu. Ini contoh singkatnya. Misalnya, kita melempar 2 keping koin. Peluang minimal 1 angka muncul yaitu, dibayangin dulu teman-teman, kita melempar 2 keping koin. 1 keping koin itu kan ada angka dan gambar ya. Kalau nggak keluar angka ya keluar gambar gitu. Nah, kita punya 2 keping koin nih, berarti kan kemungkinannya ada keping yang pertama, koin yang pertama itu angka, koin kedua angka. Terus bisa aja keping koin yang pertama itu angka, yang kedua gambar. Bisa koin yang pertama gambar, kedua keluar angka, bisa dua-duanya gambar-gambar. Kemungkinannya kan itu ya teman-teman, sehingga ini namanya ruang contoh. Ruang contohnya itu tadi AA, AG, GA, dan GG. Sehingga NS-nya sama dengan 4. Terus kejadiannya nih, yang ditanyakan peluang minimal 1 angka muncul. Berarti kejadiannya adalah minimal 1 angka muncul. Kalau minimal 1 angka muncul berarti bisa AA, bisa AG, dan bisa GA. Sehingga A sama dengan bisa AA, bisa AG, bisa GA. NA sama dengan 3. Sehingga peluang minimal 1 angka muncul yaitu 3/4. Kayak gitu ya teman-teman. Lanjut. Ini ada rumus-rumus peluang. Ini bisa dibaca sendiri. Peluang himpunan kosong itu 0, peluang A komplement itu 1 min peluang A, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Terus ada 2 hal penting nih yang biasanya ini saling tertukar. Jadi teman-teman harus ingat, saling lepas dan saling bebas. Itu tidak sama. Kalau saling lepas, peluang A gabung B itu sama dengan 0. Sedangkan kalau saling bebas, peluang A gabung B itu peluang A dikali peluang B. Nah, ini contohnya. Contoh soal yang pertama, misalkan A dan B kejadian dengan peluang A gabung B itu 7/8, peluang A iris B 1/4, dan peluang A komplement 5/8. Disuruh cari yang A peluang B, terus yang B hitung peluang A iris B komplement. Ini gampang aja, tinggal masukin ke rumus yang tadi. Di sini peluang B ada peluang A UB, A irisan B, sama peluang A C, A komplement. Kita cari dulu yang peluang A. Kalau kita punya A komplement 5/8, berarti peluang A-nya 3/8. Terus kita masukin ke rumus yang ini. Jadi 7/8 sama dengan 3/8 ditambah peluang B dikurangi 1/4. Peluang A-nya tadi ketemu 3/8, peluang B ditanyakan, peluang A iris B itu 1/4. Sehingga terjawab dalam pertanyaan A, peluang B-nya ini ditambah ini dikurangi ini sama dengan 6/8. Oke, lanjut contoh 2, peluang A iris B komplement. Peluang A iris B komplement rumusnya kayak gini, peluang A tadi udah dapat 3/8, peluang A iris B dapat 1/4. Jadi 1/8. Oke, gitu ya teman-teman. Lanjut ke nomor 2. Ini agak mikir. Terdapat 2 wadah, wadah pertama dan wadah kedua.
wadah pertama ini isinya 1 merah, 1 putih, dan wadah kedua isinya 2 merah dan 3 putih. Berapa peluang terambil bola putih gitu ya. Nah, karena ini ada 2 wadah, jadi tahap pertama kita harus tahu wadah mana yang terpilih gitu. Sehingga tahap 1 ini memilih wadah. Bisa wadah pertama berarti peluangnya setengah karena ada 2. Kalau nggak ini ya ini gitu ya. Wadah pertama peluangnya setengah, wadah 2 peluangnya juga setengah. Nah, dari wadah pertama, dari masing-masing wadah ini diambil 1 bola putih. Berarti kalau dari wadah pertama itu peluang terambilnya kan bisa merah, bisa putih. Kemungkinan terambilnya bisa merah, bisa putih. Yang kedua juga bisa merah, bisa putih. Yang merah berarti karena ada 2 ditanyakan yang merah, berarti kan NA, berarti banyaknya kejadian merah, berarti kan 1 per NS semuanya. Banyaknya semuanya yang ada di wadah 1, berarti kan 2. Makanya 1 per 2. Putih juga gitu, 1 per 2. Terus yang merah, terus yang bola kedua yang merah nih. Banyaknya kejadian merah, banyaknya bola merah, berarti kan ada 2. Per semuanya, per banyaknya bola ada 5. Makanya yang merah 2 per 5. Begitu juga yang putih, ketemu peluangnya 3 per 5. Sehingga peluang terambil bola putih itu bisa jadi dari wadah yang pertama, bisa jadi dari wadah yang kedua, sehingga ditambahkan. Bisa ini gitu ya. Peluang putih dari wadah pertama berarti setengah kali setengah. Putih yang dari wadah kedua berarti setengah kali 3 per 5. Hasilnya yaitu 11 per 20. Oke, gitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu peluang bersyarat dan bias. Bias itu diterapkan ketika yang ditanya itu kejadian pertama, sedangkan yang diketahui kejadian kedua. Umumnya itu kan kita punya 2 kejadian, pertama dan kedua. Harusnya kan kejadian 2 ditanya dengan diketahui kejadian pertama kan, karena kejadian pertama kan lebih dulu. Jadi kedua diketahui pertama, itu yang lazim. Kalau bias ini kebalikannya. Jadi ditanya kejadian yang pertama, diketahui kejadian yang kedua. Misalnya gini, A sama dengan kejadian pertama dan B itu sama dengan kejadian kedua. Peluang bersyarat, ini peluang bersyarat yang awal ini. Peluang B bersyarat A. Berarti kan kejadian kedua bersyarat kejadian pertama, lazim kan itu kayak gini rumusnya. Kalau mau dirumuskan ya teman-teman. Terus selanjutnya kejadian bias. Selanjutnya peluang bias yang bawahnya ini. Jadi diketahui, ditanya kejadian pertama, ditanya AI bersyarat, diketahui kejadian kedua bersyarat B. Rumusnya kayak gini. Oke. Ini contoh soalnya. Bayi kembar identik berasal dari sel telur yang sama sehingga memiliki jenis kelamin sama. Sedangkan kembar fraternal memiliki peluang 50-50, 50-50 untuk memiliki jenis kelamin sama. Di antara kedua jenis kembar tersebut, peluang kembar fraternal sepertiga dan peluang kembar identik 2/3. Jika sepasang bayi kembar memiliki jenis kelamin yang sama, berapa peluang mereka kembar ini? Kalau ada soal cerita yang berbentuk peluang, itu diusahakan kita membuat pohon-pohon karena itu akan sangat mempermudah. Misal dari sini. Berarti kan ini itu ceritanya kembar itu ada 2 ya. Kembar itu ada 2, kembar identik dan fraternal. Terus dari yang kembar fraternal itu 50-50, jenis kelamin sama dan jenis kelamin bedanya. Kalau kembar identik pasti jenis kelaminnya sama. Sehingga kita bagi dulu, ada kembar identik, ada kembar fraternal. Identik kita simbolkan I, fraternal I komplement. Kembar identik tadi berapa peluangnya? 2/3. Kembar identik 2/3 dan kembar fraternal 1/3. Oke, kembar identik ini bayi kembar identik berasal dari sel telur yang sama sehingga memiliki jenis kelamin sama. Karena jenis kelaminnya sama, maka
jenis kelamin sama atau S ini bernilai 1. Peluangnya 1 karena selalu kayak gitu. Sehingga S komplemennya 0 kan, 1 minus. Sedangkan yang fraternal memiliki peluang 50-50 untuk memiliki jenis kelamin sama. Berarti jenis kelamin samanya setengah, bedanya setengah karena 50-50. Sekarang ke pertanyaan. Jika sepasang bayi kembar memiliki jenis kelamin yang sama, berapa peluang mereka kembar identik? Berarti yang ditanyakan kan peluang mereka kembar identik, berarti peluang I. Jika sepasang bayi kembar memiliki jenis kelamin yang sama, berarti bersyarat bayi kembar memiliki jenis kelamin sama. Berarti peluang I bersyarat S, karena jenis kelamin yang sama tadi S. Oke, itu sama dengan peluang I irisan S per peluang S ini ya, pakai bersyarat. Nah, peluang I irisan S itu bisa kita jabarkan seperti ini. Peluang S bersyarat I kali peluang I per sigmanya. Ini kita udah masuk ke bias. Oke. Tapi teman-teman dari sini teman-teman tuh bisa langsung ke sini. Gitu. Intinya gini, logikanya kalau peluang I bersyarat S itu berarti teman-teman cari yang IS. IS berarti ini sama sini kan. Berarti ini itu 1 kali 2/3. 1 kali 2/3 peluang S bersyarat I, peluang S bersyarat I berarti 1, peluang I-nya 2/3. Peluang S, nah peluang S sendiri itu kan bisa S yang ini, bisa S yang ini ya. Nah, itu kita jumlahkan. Berarti 1 dikali 2/3 ditambah setengah kali 1/3. Sama dengan 0/8. Gitu. Itu ya teman-teman. Jadi, teman-teman bisa di logika aja dari sini. Jadi nggak kebanyakan rumus. Jadi dari pohon ini teman-teman bisa menyimpulkan kalau peluang I irisan S berarti I sama S. I sama S berarti ini sama ini. Berarti 2/3 kali 1. Segini. Peluang S itu bisa dari I dan bisa dari I komplement. Berarti bisa ini, bisa juga ini. Makanya ini 2/3 kali 1 ditambah 1/3 kali 1. Itu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita masuk ke aturan kombinasi. Nah, misalnya nih, di dalam wadah itu terdapat 3 bola merah dan 4 bola putih. Kalau dia diambil 1 bola merah dan 2 bola putih, peluangnya berapa? Nah, peluangnya seperti ini. Cara gampangnya, dia diambil 1 merah. Di sini terdapat 3 merah. Berarti kombinasi 3, 1. Kombinasi 1 dari 3. Selanjutnya, di sini ada 4 putih. Kita mau mengambil 2 putih. Berarti kombinasi 4, 2. Per totalnya. Kita totalnya punya 7. Kita mau ambil 3. Berarti per kombinasi 7, 3. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi, kayak gitu. Kalau misalnya ini nggak 2, tapi ada 3. Nah, nanti dibagi 3 juga. Seperti contoh ini. Di sebuah kotak berisi 5 bola hijau, 3 bola kuning, dan 7 bola merah. 2 buah bola diambil secara acak tanpa pengembalian dari kotak. Berapa peluang kedua bola yang terambil memiliki warna yang sama? Kalau diambil 2 bola, peluang warna yang sama berarti kan kemungkinannya bisa 2 merah, bisa 2 kuning, dan bisa 2 hijau. Itu kan karena warnanya kan ini. Dan warnanya sama. Jadi kalau nggak 2 hijau, 2 kuning, ya 2 merah. Sekarang peluang 2 merah. Peluang 2 merah. Kalau peluang 2 merah, kita ngambil 2 bola dan dua-duanya merah. Berarti yang hijau kan tidak ada yang terambil. Yang kuning juga nggak ada yang terambil. Yang merah terambil 2. Makanya hijau nggak ada yang terambil berarti C50. Kuning nggak ada yang terambil C30. Merah terambil 2 C72. Per total semuanya. Total semuanya berarti 5 tambah 7 ada 15 per yang diambil semuanya. Yang diambil ada 2. Begitupun yang kuning. Kalau bola kuning yang terambil 2 berarti bola hijau nggak ada yang terambil, merah nggak ada yang terambil. Makanya
Yang hijau ini C50. Terambil 0 dari 5 hijau, terambil 2 dari 3 kuning, terambil 0 dari 7 bola merah. Karena yang terambil 2 kuning kan, per total semuanya sama. Terus tinggal dihitung pakai kalkulator aja, nggak usah hitung manual. Ketemu 10 per 105, 3 per 105, 21 per 105. Jadinya 34 per 105. Oke. Nah, selanjutnya ini contoh yang lebih kompleks. Ini misalnya ada dua buah wadah ya, ada wadah A dan wadah B. Yang wadah A ini isinya 6 merah, 4 putih. Diambil 2 bola, dimasukkan ke dalam B. B itu 3 merah, 2 putih. Dari B diambil 1 bola. Nah, dari sini kita lagi-lagi kita gambar pohonnya dulu. Jadi yang pertama ada 6 merah, 4 putih. Diambil 2 bola, berarti kemungkinannya bisa merah-merah, bisa merah putih dan putih-putih. Kalau merah-merah berarti kombinasi 6-2 karena 2 merah terambil dari 6 dan yang putih nggak ada. Jadi C04 per 10-2 hitung sama dengan 15 per 45. Merah putih berarti 1 dari 6 dan 1 dari 4 kan? Jadi C61, C41 per C11. Putih-putih, kalau putih-putih berarti 0 dari merah dan 2 dari putih. C060, C42. Oke, sekarang kalau kita udah ambil 2 bola dari sini, kita masukkan ke wadah B. Berarti kan kalau kita udah ambil nih, berarti wadah B kan nambah ya isinya. Kalau kita dari A itu dapat merah-merah, berarti yang B kan ditambah merah-merah. Jadi dari 3 merah 2 putih, dia jadi 5 merah 2 putih. Gitu juga yang lain. Kalau merah putih berarti tambah 1-1, jadi 4 merah 3 putih. Tambah putih-putih berarti merahnya nggak ada ditambah, putihnya tambah 2, jadi 3 merah 4 putih. Diambil 1 bola, berarti kemungkinannya ada merah, ada putih, merah putih, merah putih. Yang merah kayak yang tadi, ini di sini ada 7, mau diambil merah, kejadian merah ada 5, semestanya ada 7, berarti 5 per 7. 2 per 7, dan seterusnya. Oke, yang pertama, peluang merah dari B jika diketahui merah putih dari A. Diketahui dulu, dilihat. Diketahui merah putih dari A. Berarti di sini kan diketahui ini. Terambil B. Berarti dari MP ini terambil yang M. Terambil yang M. Berarti peluangnya 4 per 7. Peluang MM dari A dan P dari B. MM dari A dan P dari B. Berarti tinggal peluang ini dikali P ini. Berarti tinggal ini dikali yang P ini. 15 per 45 dikali 2 per 7. Peluang terambil M dari B. M dari B. Nah, di sini ada 3. Bisa M dari B yang MM, bisa M dari B yang MP, bisa M yang awalnya PP. Sehingga ditambahkan M ini kali ini, MM ini 15 per 45 kali M kali 5 per 7, terus ada 24 per 45, kali 4 per 7 ada 6 per 45 kali 3 per 7. Sama dengan berapa itu? Oke, selanjutnya peluang terambil MP dari A diketahui M dari B. MP dari A diketahui M dari B. MP dari A diketahui M dari B. Nah, ini kan berarti pertama diketahui kejadian kedua. Nggak bisa, berarti harus pakai bias. Kalau kayak gini berarti rumusnya kayak gini kan, peluang MP A irisan MB per MB. MP dari A dan MB. MP dan M. Berarti ini 24 kali 4 per 7. MB, tadi kita udah dapat MB-nya dari C nih. Tinggal dimasukkan. Ketemu hasilnya. Nah, kita teman-teman, jadi intinya kalau buat peluang itu teman-teman sebisa mungkin membuat pohon-pohon kayak gini. Ini akan sangat mempermudah sekali daripada teman-teman ngawang gitu. Oke, sekian materi peluang pada video kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir ini.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.